印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 56-60. Pada saat ini, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memperhatikan tindakan Liu Yin dan penjaga abu-abu di depannya, karena dia menemukan bahwa ki pertempuran di dalam tubuh telah menjadi sangat bergejolak di pertempuran sebelumnya yang hampir terjadi, seperti awan dan air, dan jejaknya sangat halus. Ki pertempuran murni mengalir dengan liar di tubuhnya, dan ruang di sekitar tubuh Xiao Yan juga berfluktuasi dengan cepat. Energi yang meringkuk dan murni hampir mengalir ke tubuh Xiao Yan. Lihatlah penampilan ini, jelas merupakan gerakan yang hanya terjadi saat mereka dipromosikan. Xiao Yan cukup beruntung untuk mencapai peluang terobosan ketika dia menyerang sepenuhnya tanpa kekhawatiran sebelumnya, sehingga sekarang pertempuran ki dalam tubuh secara otomatis mengalir, dan kekuatan juga sudah mulai meningkat sebagai hal yang biasa. Semua ini hanyalah masalah biasa, karena Xiao Yan pada awalnya adalah puncak dari tahap awal Dou Emperor Bintang 3, dan terobosannya hanya masalah waktu. Ini hanya kesempatan untuk promosi, yang tampaknya sangat buruk. Gerakan yang dilakukan oleh Xiao Yan secara alami tidak dapat melarikan diri dari beberapa orang dengan penglihatan yang baik di aula. Oleh karena itu, seruan, Xiao Yan benar-benar maju dalam pertempuran. Terdengar satu demi satu di aula. Ratusan orang menatap sosok yang terbungkus api putih susu dengan takjub. Menerobos saat ini jelas tidak bijaksana. Para penjaga di aula mengincar mereka. Jika seseorang ceroboh, kegagalan menerobos adalah masalah sepele. Jika sekarang pertempuran di aula utama berada pada saat kritis, dia benar-benar memberikan promosi mendadak, yang benar-benar membuat orang merasa tercengang dengan keberuntungannya. Anda harus tahu bahwa selama promosi, Anda tidak boleh terlalu banyak diganggu, jika tidak, Anda akan terluka, atau bahkan mengancam jiwa. Jika itu normal, Xiao Yan akan sangat iri saat menghadapi hal seperti itu, tapi sekarang apakah kesempatan ini dianggap sebagai tempat untuk maju? Sialan, tidak bisakah kamu? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi dimarahi karena situasi yang tiba-tiba ini. Dia juga mengerti bahwa dalam situasi seperti itu, pada dasarnya tidak mungkin dia dipromosikan secara diam-diam. Namun, promosi 1 Yan ini tidak bermaksud untuk mendorongnya sedikit pun, itu semua datang kepadanya secara otomatis. Xiao Yan tidak tahan untuk menolak, dan inilah yang paling membuatnya tertawa dan menangis. Ayo, itu terjadi untuk mengejar ketinggalan. Penjaga abu-abu memandang Xiao Yan, dan tidak bisa menahan cemberut seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Dia melihat Xiao Yan yang berdiri diam dan tidak berani bergerak, lalu dia melihat gerakan di sekelilingnya. Tiba-tiba aku mengerti, mau tak mau aku menggerakkan telapak tanganku ke tombak perak di tanganku, tombak berubah menjadi bayangan dan menembak Xiao Yan. Brengsek. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat adegan lucu ini, tapi dia tidak bisa menggunakan energi pendendamnya untuk bertahan, jika tidak, kesempatannya untuk menerobos kali ini akan hilang sia-sia. Xiao Yan, kamu menyelesaikan promosinya, aku akan membantumu menghentikannya untuk sementara. Bayangan hijau pucat tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan, Yueru tersenyum. Pada saat ini, wali abu-abu di depannya juga menemukan sesuatu yang salah dengan Xiao Yan, dan buru-buru mengambil tindakan, meskipun dengan kekuatan puncak Dou di bintang 3 dari wali abu-abu, dia tidak akan takut pada Xiao Yan, terobosan. Beri aku 10 menit. Setelah sedikit penundaan, Xiao Yan mengertakkan gigi dan mengangguk, lalu buru-buru duduk bersila, Sen-Sen mengendalikan energi gila di tubuhnya. Pada saat tertentu, tatapan sengit melintas di mata Liu Yin, dia perlahan membuka mulutnya, dan awan origin ki biru es memuntahkan. Peng itu juga membuka paruh burung itu, dan udara dingin menderu, berubah menjadi angin dingin, dan tiba-tiba menderu. Angin dingin bertiup kencang, dan tanah langsung membeku, dan wali abu-abu itu hendak mengubah asal ki untuk melawan, tetapi tubuhnya tiba-tiba menegang. Hanya dalam beberapa napas, penjaga abu-abu itu berubah menjadi patung es yang hidup. Hah? Aku lelah. Bahu Liu Yin juga ambruk, dan wajahnya pucat. Jelas, implikasi sebelumnya adalah keahlian eksklusif mereka di kota 10.000 binatang. Itu tidak semudah kelihatannya. Bahkan jika Xiao Yan melakukan umpan sebelumnya, dia memancarkan udara dingin di sekitar penjaga abu-abu, sehingga dia bisa membeku untuk sementara waktu sekarang. Xiao Yan,
Kamu bisa menerobos dengan ketenangan pikiran. Liu Yin juga melihat keadaan Xiao Yan dan mengatakan bahwa meskipun dia dan Xiao Yan hanya memiliki hubungan sepihak, itu tidak dapat dikatakan sebagai perasaan buruk, dan Xiao Yan lulus ujian tingkat pertama dari tingkat kaisar juga merupakan hal yang terkenal bagi orang-orang yang hadir, menyinggung perasaannya. Bukan hal yang baik menjadi apoteker dari peringkat pertama kaisar. Hati-hati, Yueru juga buru-buru mengaktifkan energi pendendam biru di sekujur tubuhnya dan menyerang Liu Yin. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Yin baru saja membekukan penjaga abu-abu untuk sementara, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yueru akan menyerang dirinya sendiri ketika dia lemah, betapa tercela. Liu Yin berpikir begitu saat ini. Burung di bahu Liu Yin jelas bukan hal biasa. Melihat Yueru menyerang tuannya, dia buru-buru memberi isyarat ke Liu Yin dalam bahasa binatang. Wali abu-abu itu tidak membeku sama sekali. Xiao Han yang sebiru es sepertinya berkata. Percakapan antara Liu Yin dan Xiao Niao belum berakhir. Sekelompok pejuang tipe guntur yang kuat membawa tombak perak melesat ke arah Liu Yin. Mengatakan terlambat lebih cepat. Tepat ketika Dou Qi Pianlian yang menakutkan hendak menyerang Liu Yin, Dou Qi Yue Ru King juga tiba. Tombak panjang Yibing, yang membawa semangat juang berwarna putih keperakan, menyerang dengan ganas dengan semangat juang berwarna biru yang perlahan memancar dari tubuh Yueru. Bum bum bum. Lingkaran gelombang kejut terpancar dari pusat serangan. Penjaga abu-abu mengambil kembali tombaknya, ditutupi dengan aura atribut guntur, dan dari waktu ke waktu guntur mengalir di tubuhnya. Semangat juang gadis kecil ini sepertinya sudah tidak asing lagi. Membaca www.ukansu.com, wali abu-abu itu juga memandang Yueru dengan penuh minat. Penjaga abu-abu itu tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur, dan dia baru saja bangun, meski ingatannya sedikit tidak lengkap. Mengenai serangan wali abu-abu, meski sekuat seni bela diri, dia tidak berani mengabaikan sedikit pun, jadi Yueru juga membungkus seluruh telapak tangannya dengan energi cian pendendam dan buru-buru menyapanya. Telapak tangan bertabrakan, dan batu tulis tempat Yueru berdiri langsung terguncang menjadi bubuk. Set, Yueru baru saja menabrak penjaga abu-abu itu, dan tiba-tiba hembusan angin lain terdengar di belakangnya. Yueru sedikit mengernyit, tangan kanannya membawa cahaya biru yang bergejolak, dan mendorong ke belakang. Pertempuran masih berlangsung, tetapi untuk beberapa alasan, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa pertempuran saat ini antara penjaga abu-abu dan Yueru tidak sekuat Xiao Yan di awal. Mungkinkah Grey Guardian kelelahan? Setelah gelombang serangan ini berakhir, Liu Yin juga sangat berterima kasih kepada Yueru. Bahkan jika itu hanya serangan, dia akan kehilangan kulitnya jika dia tidak mati. Dia baru saja salah paham dengannya. Dan, meskipun dia tidak tahu apa maksud penjaga abu-abu di depannya, sikap Liu Yin terhadap Yueru berubah 360 derajat. Liu Yin sekarang harus melihat dengan hati-hati pada penjaga abu-abu di depannya. Wali ini dapat memecahkan segel dalam sekejap dengan teknik pembekuannya sendiri. Kekuatannya terlalu tirani, dan dia memang penjaga puncak bintang 3 Dodi. Pada saat yang sama, dia juga melihat aura pendendam Qian Yueru dengan penuh minat. Hanya dari aura pendendam Qian, dia bisa merasakan aura kekaguman. Rahasia apa yang dimiliki Yueru? Gadis berambut hijau Liu Yin juga menjadi penasaran saat ini, tapi dia juga tidak menganggur. Dia juga terjun ke pertempuran dengan Xiao Han di pundaknya. Dou Qi Yueru yang berwarna biru dan Dou Qi tipe guntur perak penjaga abu-abu dengan kejam menghancurkan bersama. Tetapi hal yang aneh adalah bahwa setiap kali keduanya bertarung satu sama lain, mereka hampir seimbang. Yueru dan Liu Yin terus berputar-putar dengan wali abu-abu. Xiao Yan duduk bersila, tubuhnya menjadi gila saat ini, dan bahkan ruang di sekitar tubuhnya hancur. Xiao Yan juga tahu bahwa dia berada di puncak tahap awal Kaisar Petarung Bintang 3, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap tengah Kaisar Petarung Bintang 3. Energi pendendam di dalam tubuh sudah penuh, dan langkah selanjutnya adalah kunci terobosan. Di sisi lain, lihat 5 pertempuran lainnya. Pertama-tama, Wang Zong bertarung melawan seorang wali. Saya melihat kain hitam di mata Wang Zong telah menghilang tanpa bekas. Wang Zong juga tahu bahwa kekuatan wali ini pasti lebih dari level puncak Dou di bintang 3, jadi dia akan melakukan yang terbaik segera setelah dia bergerak. Kain hitam di dahinya perlahan-lahan dilepas oleh Wang Zong, dan napas kuat terpancar dari tubuh Wang Zong, yang juga merupakan puncak dari bintang 3 Dodi. Pedang hitam di belakang juga memancarkan kekuatan yang menakutkan saat ini. Wang Zong selalu disebut sebagai orang gila pedang.
Di masa lalu, ketika dia berkompetisi dengan yang lain, dia membunuh banyak kontestan karena dia tidak mengendalikan pedangnya dengan baik. Dengan kata lain, Wang Zong ini, yang dikenal sebagai maniak pedang, akan lepas kendali. Dan kain hitam di mata adalah inti yang mengendalikan hilangnya kendali Wang Zong. Sekarang Wang Zong telah melepas kain hitam, itu berarti Wang Zong telah memasuki titik di mana dia dapat kehilangan kendali kapan saja. Pedang Raja Kota Raja Zong, tolong beritahu saya. Wang Zong berkata kepada penjaga di depannya. Penjaga di depan Wang Zong juga mengernyit pada Wang Zong. Jelas, penjaga merasakan kekuatan yang menakutkan dari mata kuat Wang Zong dan pedang raksasa di tangannya, dan perang akan segera pecah. Tempat kedua, Berserker Sun Ming. Berserker Sun Ming disebut berserker karena suatu alasan. Tubuhnya memiliki garis keturunan berserker sejak dia masih kecil, dan dia dapat menggunakan tubuhnya untuk menjadi gila untuk meningkatkan kekuatannya secara instan ke tingkat yang sama sekali baru. Begitu Sun Ming muncul, dia mulai menjadi gila, pakaiannya meledak, memperlihatkan sosoknya yang kekar, dan beberapa urat biru meledak dalam berbagai tingkat di ototnya, dan kekuatannya juga meledak saat ini. Puncak Samsung Dodi. Sun Ming juga tidak menunggu wali untuk melakukan apapun, dan langsung menggunakan tubuhnya sebagai alat serangan terbaik untuk menyerang wali di depannya. Hal yang paling kuat dari seorang berserker adalah kekuatan fisik, yang merupakan simbol dari kegilaan kekuatan sampai batasnya. Tempat ketiga adalah Seng Su dan Wu Huan. Orang mati yang masih hidup memandang dengan murung ke arah seorang wali di depannya. Wu Huan adalah penyerang utama, dan dia adalah asistennya. Namun, setelah pertempuran sengit antara Wu Huan dan wali, pertarungan itu tidak dapat dipisahkan. Namun, orang mati yang masih hidup tidak berani terlalu banyak mengembang, karena penjaga yang mereka hadapi penuh dengan aura atribut api, dan mereka ditekan ke tingkat yang berbeda-beda. Untuk orang mati yang masih hidup, aura maskulin atribut api hanyalah miliknya, musuh bebuyutan. Brengsek. Mayat hidup juga ditekan sampai mati oleh penjaga di depan mereka, dan kekuatan seluruh tubuh mereka dibatasi oleh 9 dari 10. Aku menyerang depan, kamu menyerang belakang. Wu Huan juga melihat situasi orang mati yang masih hidup dan mau tidak mau berkata. Tempat keempat, Feng Yi dan Yao Mei. Ini adalah bagian paling menarik dari keseluruhan pertempuran. Tim yang terdiri dari kecanggihan Feng Yi dan pesona mempesona membuat orang tampaknya memiliki selera yang berbeda, tetapi penjaga bukanlah seorang vegetarian, dan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita cantik. Pesona iblis terus berkeliaran dan memakan penjaga dengan tubuh dan keterampilan bertarungnya. Feng Yi memancarkan semangat juang yang menakutkan di sekujur tubuhnya, dan menggunakan serangan jiwanya untuk membantu pesona iblis. Jelas, pertempuran di sini tidak akan berakhir dalam waktu singkat, karena kedua wanita itu tidak memiliki alat serangan yang sangat kejam, tetapi bertarung untuk menghabiskan dan menunggu dukungan juga merupakan metode. Tempat kelima adalah Xiao Yan dan yang lainnya. Tempat keenam terdiri dari pembangkit tenaga listrik lainnya di aula utama. Meskipun ada ratusan orang yang mengepung seorang wali, samar-samar terlihat bahwa wali ini adalah yang paling kuat dari 6 wali. Bahkan jika dia baru saja bangun dan kekuatannya belum pulih, wali di depannya adalah yang paling banyak, yang kuat. Kekuatannya juga merupakan Dou di bintang 4,5 langkah. Anda harus tahu bahwa puncak Dou di bintang 3 dan Dou di bintang 4 tidak berada pada level yang sama. Jika dikatakan bahwa puncak Dou di bintang 3 adalah yang terkuat dalam menangkap kekayaan, maka Dou di bintang 4,5 langkah dapat menangani 10 puncak Dou di bintang 3. Meskipun ada ratusan orang yang bertarung di tempat terakhir ini, beberapa dari mereka pasti berbakat dan kuat, tetapi jelas tidak ada yang akan memprovokasi mereka, mereka terus-menerus berurusan dengan penjaga. Bum bum bum. Seluruh tubuh Yueru ditutupi aura cian pendendam, dan dia terus-menerus berurusan dengan wali abu-abu. Hal yang aneh adalah sejak munculnya aura pendendam cian Yueru, tombak perak penjaga abu-abu itu tampaknya telah menghilang. Tapi Yueru juga dikalahkan oleh serangan penjaga abu-abu itu. Jelas, kekuatan jangka menengah Yueru dari Kaisar Dou Bintang 3 masih sedikit sulit bagi wali abu-abu ini untuk berada di puncak Kaisar Dou Bintang 3. Liu Yin jelas juga sangat terkejut dengan kekuatan wali abu-abu ini. Anda harus tahu bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik puncak Dou di bintang 3 telah dibekukan oleh ki pertarungan es-nya sendiri. Bagaimana mungkin wali abu-abu itu tidak bisa menunda bahkan sedetik pun? Nyatanya, kekuatan Liu Yin juga sangat tirani. Ketika Xiao Yan dan penjaga abu-abu menyerang,
ki pertarungan yang sedingin es terus menyusup ke kaki penjaga secara diam-diam, dan menyelamatkan penjaga abu-abu untuk bertarung. Pengalamannya sangat kaya, dan itu tidak ditemukan pertama kali. Ketika dia mengetahui bahwa ki pertempuran yang sedingin es akan membekukannya, ki pertempuran yang melelahkan di seluruh tubuhnya meledak seketika, dan dia menggunakan kekuatan ledakan guntur untuk membebaskan diri. Puff-puff. Liu Yin menyentuh tubuh burung biru es dengan kedua tangan, dan kemudian burung biru es itu juga membengkak dalam sekejap, tubuhnya menjadi beberapa kali lebih besar, dan napasnya juga membengkak saat ini, dan naik dengan mengesankan ke tingkat yang sebanding dengan Dou di bintang 3, puncak. Pada saat yang sama, aura Liu Yin tampak sedikit lamban, dan wajahnya pucat. Burung biru es itu memancarkan udara dingin ke seluruh penjuru, dan ruang di sekitarnya mau tidak mau membeku. Xiao Han, ayolah, serang dengan kakak perempuan ini. Liu Yin juga menyeret tubuhnya yang lemah. Liu Yin adalah putra surga yang bangga di kota 10.000 binatang. Mereka berlatih di kota 10.000 binatang dengan meminjam kekuatan monster dari diri mereka sendiri, atau meminjamkan kekuatan mereka ke monster, untuk memancarkan kekuatan yang kuat. Jelas, apa yang dilakukan Liu Yin saat ini adalah meminjamkan semua kekuatannya kepada Xiao Han, sehingga Xiao Han memiliki kekuatan yang cukup untuk menandingi wali, karena dia tahu bahwa meskipun kekuatannya meningkat saat ini, dia tidak dapat membantu wali. Sebaliknya, jika Anda meminjamkan kekuatan Anda kepada Xiao Han, Anda mungkin dapat menunda beberapa saat dengan kedinginan dan serangan Xiao Han. Dan Liu Yin tidak khawatir Xiao Han akan melawan setelah menyerap kekuatannya sendiri, karena dia telah tinggal bersama Xiao Han sejak dia masih kecil. Sial, kekuatan penjaga ini sangat kuat. Yueru juga menemukan beberapa petunjuk saat dia terus-menerus berurusan dengan penjaga abu-abu. Penjaga itu tampak lemah setiap kali dia menyerang, dan dia tidak menyerang titik vitalnya, dan ada masalah krusial. Sepertinya kekuatan wali ini semakin berani. Masuk akal bahwa orang normal akan menjadi semakin lemah seiring waktu pertempuran semakin lama. Mengapa wali ini seperti ini? Sebelum Yueru sempat memikirkannya, babak baru serangan dari penjaga abu-abu datang bersiul lagi. Terobosan. Ketika De Yueru berurusan dengan penjaga abu-abu, Liu Yin sangat lemah dan lelah sehingga dia berada di tanah. Ada sedikit rasa kasihan di mata monster es besar, seolah-olah dia tertekan untuk tuannya, dan kemudian dia melebarkan sayapnya untuk menghadapi penjaga abu-abu menyerang dan pergi di lapangan. Potongan bulu biru es jatuh dari sayap binatang raksasa es itu, dan melesat pergi ke penjaga abu-abu itu. Yueru dan Grey Guardian saling berhadapan dengan telapak tangan mereka. Bulu biru es yang menakutkan juga tiba pada saat ini. Bum bum bum. Penjaga abu-abu tidak terlalu memperhatikan serangan monster raksasa es ini, dan kemudian perisai cahaya perak muncul di permukaan tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Menurut apa yang dipikirkan wali abu-abu, bulu biru es menyerang perisai petirnya dan berhenti, dan kemudian energi itu saling menghancurkan garis bawah, tetapi pemandangan aneh muncul. Bulu-bulu es biru menjadi sangat tajam saat kecepatannya meningkat, dan bulu-bulu itu membawa udara dingin yang luar biasa. Bulu-bulu itu benar-benar melewati perisai cahaya penjaga abu-abu dan langsung menyerang penjaga abu-abu itu. Bulu biru es menyerang melalui perisai cahaya dan mendarat di penjaga abu-abu. Segera, es batu kecil muncul di tubuh penjaga tempat bulu-bulu itu menyerang. Bang bang bang. Penjaga abu-abu jelas tidak menyangka bahwa serangan bulu dari binatang raksasa es ini akan begitu kuat sehingga bisa menembus pertahanannya sendiri, dan auranya langsung meningkat, yang bulunya setajam busur dan anak panah, dan bulu yang melekat pada dia hancur. Puff puff. Es batu yang dipadatkan oleh bulu biru es dihancurkan oleh penjaga abu-abu. Bahkan penjaga abu-abu tidak menyadari bahwa bulu-bulu biru es yang hancur ini berubah menjadi potongan-potongan kecil dan jatuh ke aula yang luas ini. Dengan keterlambatan waktu, bahkan bernafas pun menjadi sulit, dan dendam menjadi terlalu kuat. Ada beberapa kelambatan dalam kohesi dan penggunaan. Binatang kecil ini benar-benar tidak mudah. Yueru yang penuh perhatian juga dikejutkan oleh penjaga abu-abu dalam sekejap. Dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya, dan segera menemukan kekuatan binatang kecil Liu Yin. Kemudian, Yueru juga menoleh dan melirik Xiao Yan, dan menemukan bahwa yang terakhir berada pada titik kritis saat ini. Segera, rune misterius di dahinya juga perlahan menyala. Ini satu-satunya cara sekarang. Xiao Yan, terima kasih telah banyak membantuku, dan sekarang jika kamu menerobos, serahkan padaku.
Sudah waktunya bagiku untuk melindungimu setelah merawatmu begitu lama. Bagaimanapun, aku akan menerima warisan ketika aku kembali kali ini. Yueru juga memandang Xiao Yan dan tersenyum, lalu Meimu melihat sekeliling, dan menemukan bahwa situasi mengerikan pecah di setiap lingkaran pertempuran. Mereka juga tahu bahwa seiring berjalannya waktu, hal-hal di depan mereka ini kekuatan para penjaga hampir pulih. Setelah kekuatan para penjaga ini dipulihkan, mereka akan menjadi pusat kekuatan dari tingkat kaisar pertempuran bintang 4. Saat itu, kengerian akan enggan menanggung kekayaan besar ini dan hanya menarik diri. Lagi pula, Kaisar Dou bintang 4 jauh dari Kaisar Dou bintang 3 mereka. Yueru sepertinya menggumamkan sesuatu, dan tanda misterius di dahinya juga menyala saat ini, dan Yueru menunjukkan tangannya terbuka. Lingkaran putih bersih seperti energi giok terpancar dari dahi Yueru, dan nafas membuat orang merasa semurni bulan di langit, penuh rasa kuno. Di lapangan, penjaga abu-abu dan monster raksasa biru es terus-menerus menyerang, dan mereka tiba-tiba tertarik oleh aura Yueru yang mengejutkan. Cahaya bulan yang cerah. Bagaimana bisa? Pupil penjaga abu-abu menyusut, dan kemudian dia menatap Yueru dengan sedikit ketakutan di mulutnya. Dia juga mengenali apa yang ada di dahi Yueru dalam sekejap. Apa itu? Pada saat ini, Liu Yin juga dengan lemah menatap Yueru, yang semakin kuat dan kuat. Dia bingung mengapa Yueru mengandung kekuatan yang begitu menakutkan dan kuat di tubuhnya. Petik 2. Raja Naga Emas memandang Yueru dan berkata dengan heran. Tuan, apa cahaya bulan yang cerah? Meskipun Xiao Yan sedang dalam proses menerobos, dia juga penasaran. Ada terlalu banyak teka-teki di benua Dodi yang mengganggu Xiao Yan, dan dia hanya bisa mencari solusi dari tuannya, Raja Naga Emas. Cahaya bulan yang cerah, dikabarkan bahwa itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Fairy Moon di dunia. Setelah memiliki bulan yang cerah, Anda dapat memberikan beberapa warisan, dan jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisa mendapatkan warisan yang sebenarnya dari bulan peri. Namun, fenomena ini sangat langka. Bukan hal-hal ini yang benar-benar bisa mendapatkan warisan Fairy Moon. Raja Naga Emas berkata dengan acuh tak acuh. Bulan peri. Xiao Yan juga terkejut bahwa siapapun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan yang abadi adalah yang kuat, melawan yang abadi. Pembangkit tenaga puncak sebenarnya dari pesta penting. Terkejut tapi masih kaget, Xiao Yan masih diam, dia tidak bisa terlalu ambisius, mari menerobos ke tahap tengah Dou di bintang 3 untuk menyelesaikan masalah di depannya. Xiao Yan, kamu adalah anak yang baik. Pertama kamu adalah keluarga malaikat, dan kemudian peri bulan cerah. Sepertinya semua ini membuktikan sesuatu. Raja Naga Emas berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Gelombang tubuh Yueru terus memancarkan cahaya putih murni dari dahinya, dan kekuatan yang terkandung dalam cahaya putih murni itu murni dan tanpa cacat, seperti bayi yang baru lahir. Tetapi para penjaga yang hadir tahu bahwa kekuatan menakutkan yang terkandung dalam cahaya putih yang tampaknya murni ini, bahkan jika mereka pulih ke puncaknya, tidak akan cukup untuk bertarung. Saat cahaya bulan membungkus seluruh Yueru dalam lingkaran, napas Yueru berubah drastis. Awalnya, Yueru, yang agak anggun dan pendiam, memancarkan aura lembut. Karena cahaya itu merasuki tubuhnya, dia memancarkan kekuatan yang dingin dan murni. Bibir Bei sedikit terbuka, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh sinar terang seperti sinar bulan, seperti makhluk abadi yang turun dari bumi, tidak memakan kembang api dari dunia. Satu gerakan. Dia mengatakan sesuatu yang sederhana, dan kemudian dia melihat Yueru berubah menjadi bulan, dan langsung melewati penjaga abu-abu itu. Puf-puf. Brengsek. Penjaga abu-abu juga memuntahkan darah pada saat ini, jelas terluka parah, dan kemudian berubah menjadi 3 sinar dan disuntikkan ke Xiao Yan, Yueru, dan Liu Yin. Mereka bertiga juga tahu bahwa ini adalah keterampilan bertarung tingkat abadi, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memahaminya dengan cermat. Saat ini, orang-orang di aula juga tahu bahwa pertempuran di sini juga diputuskan saat ini. Kemudian Yueru sangat lemah sehingga dia akan jatuh ke tanah. Serahkan sisanya padaku. Suara lembut muncul, diikuti oleh sosok yang mendukung Yueru yang akan jatuh. Jelas, setelah menggunakan kekuatan yang bukan miliknya, itu tidak akan membawa gejala sisa yang tidak kecil. Yueru juga melihat bahwa pemuda di depannya membawa penggaris yang berat dan dikelilingi oleh api. Melihat Yueru yang lemah di depannya, Xiao Yan juga memindahkannya ke tempat peristirahatan untuk istirahat yang baik. Kemudian, di mata para penonton yang terpana, selusin pil obat muncul di tangan Xiao Yan.
Pil itu dikelilingi oleh lingkaran cahaya pil yang samar, dan orang-orang dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa itu berasal dari tangan para alkemis tingkat tinggi. Terlebih lagi, ada lusinan dari mereka pada tembakan pertama, dan orang-orang di aula tercengang oleh uang yang begitu banyak. Makanlah, kamu akan pulih lebih cepat setelah memakannya. Kamu tidak perlu menggunakan kekuatan semacam ini lagi di masa depan. Xiao Yan juga tidak berdaya. Yueru baru saja menggunakan kekuatan yang bukan miliknya untuk melindungi hukum. Dia juga melihatnya di matanya. Dia bisa melakukan ini secara kebetulan. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit emosional, tapi Xiao Yan juga bukan orang yang bertele-tele. Mengetahui bahwa meskipun satu wali telah diselesaikan, masih ada 5 wali lainnya yang juga menjaga Yueru. Xiao Yan, kamu bajingan. Jangan datang dan bantu aku. Huan juga melihat bahwa Xiao Yan dan yang lainnya telah mengakhiri pertempuran mereka dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Tapi bagaimana mungkin Xiao Yan memiliki pengetahuan yang sama dengan seni bela diri ini? Jika sudah terlambat untuk menghindari pertempuran semacam ini, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk naik? Selalu tidak salah untuk keluar dan membela diri. Kecuali Xiao Yan dan yang lainnya, pertempuran di 5 tempat lainnya juga tidak menguntungkan. Adapun wali abu-abu yang dihadapi Xiao Yan dan yang lainnya, itu bukan karena wali itu terlalu lemah, tetapi karena tanda misterius di dahi Yueru terlalu kuat. Cahaya bulan yang cerah langsung memenjarakan semua energi spiritual di sekitar wali abu-abu, dan bahkan dendam di dalam wali abu-abu memiliki sedikit pemadatan, adegan orang tersebut. Lagi pula, sesuatu yang bisa dikaitkan dengan Dou Xian pasti luar biasa. Melihat bahwa Xiao Yan dan yang lainnya mengakhiri pertempuran, yang lain yang hadir juga tahu bahwa mereka berencana untuk melakukan pukulan terakhir. Bum bum bum. Kekuatan menakutkan terpancar dari Wang Zong, dan kemudian perlahan mengalir ke pedang hitam di tangannya. Pedang hitam itu sederhana dan sederhana, membuatnya terlihat seperti pedang raksasa kuno. Anehnya, bahkan jika Wang Zong dengan gila-gilaan menuangkan dendam besar ke pedang hitam itu tidak memiliki kekuatan apapun. Mungkinkah ada yang tidak beres? Orang-orang kuat yang hadir tidak bisa tidak berpikir, tetapi kemudian mereka memikirkannya lagi, orang gila pedang di kota Raja Pedang yang bermartabat seharusnya tidak seperti ini. Puf puf. Wang Zong masih memiliki keinginan kuat untuk bertarung di matanya. Dari pertempuran dengan wali ini barusan, persepsi niat pedang Wang Zong telah meningkat pesat. Angkat aku. Setelah Wang Zong selesai berbicara, ada tatapan tajam di matanya, lalu dia mengangkat pedang hitam di tangannya. Pedang hitam itu terangkat, dan segera memancarkan atmosfer mengerikan. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sebelah pedang hitam, meraung ke arah penjaga. Kerusakan pedang untuk membunuh. Pada saat ini, mata Wang Zong menunjukkan banyak kegilaan, dan pedang hitam di tangannya juga meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah ranah kesatuan manusia dan pedang. Ada banyak orang cerdas yang hadir yang bisa melihatnya sekilas. Meskipun Wang Zong baru saja memulai penyatuan pedang, dia tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Kesatuan manusia dan pedang adalah perpaduan kekuatan manusia dan kekuatan pedang. Kekuatan keduanya sangat menakutkan. Bum bum bum. Buntut dari lingkaran pertempuran menghilang, dan penjaga juga batuk beberapa kali, lalu seteguk darah menyembur keluar. Ketika wali melihat ini, dia juga kembali ke tangga batu. Jika dia kalah, dia kalah. Tempat ketiga untuk bertarung. Seluruh tubuh Sun Ming memancarkan aura mengerikan dan tirani, bahkan jika dia penuh dengan bekas luka, itu sama sekali tidak mempengaruhi serangan Sun Ming terhadap penjaga. Satu pukulan, tendangan. Dengan pertempuran terus-menerus seperti itu, darah hanya akan membuat efek menjengkelkan Sun Ming semakin terasa. Tidak peduli seberapa kuat serangan wali itu, Sun Ming juga menggunakan tubuhnya untuk menahannya, dan kekuatannya terus meningkat saat dia terluka lagi dan lagi. Puf puf. The Guardian juga dikalahkan dalam pertempuran pertarungan hidup untuk hidup Sun Ming. Penjaga ketiga, kembali ke tangga batu. Setan terus-menerus berurusan dengan penjaga, mengandalkan gerakannya yang kuat dan fleksibel, menghindari serangan penjaga, dan kemudian memberikan serangan balik yang kuat kepada penjaga. Feng Yi tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dalam pertempuran yang sebenarnya, jadi dia memperhatikan waktunya dengan cermat, dan serangan jiwa yang mengerikan itu langsung menyerang wali. Bahkan dengan kekuatan penjaga puncak Samsung Dodi, menghadapi Feng Yi yang berdedikasi untuk mempraktikkan teknologi pemurnian obat dan kekuatan jiwa, masih tidak nyaman.
Bagaimanapun, Feng Yi adalah jiwa kaisar, dan jiwa kaisar menambahkan serangan jiwa yang menakutkan, dan penjaga itu lamban sesaat saat ini, dan iblis mengambil kesempatan itu dan mengalahkannya dengan satu pukulan. Akibatnya, wali keempat gagal. Wali kelima, ilusi bela diri dan orang mati yang hidup. Orang mati yang hidup, dikelilingi oleh ki pertempuran hitam, menghadapi penjaga dengan atribut api, dan orang mati, yang ki pertempuran hitamnya ditekan dalam atribut tersebut, tidak punya pilihan selain melakukannya, dan kemudian dia dapat membantu Wu Huan di samping. Wu Huan juga melihat hasilnya di tempat lain, dan terlepas dari hal lain, dia menggunakan energi pendendamnya untuk mengalahkan penjaga dengan sekuat tenaga. Wali kelima gagal. Melihat wali keenam, dengan berlalunya waktu, dia sebenarnya telah pulih menjadi kekuatan Dou di bintang 4,5 langkah. Tidak heran jika ratusan orang berjuang untuk mengatasinya. Bum bum bum. Roh-roh juang yang kejam menyerang penjaga itu ke segala arah. Penjaga itu juga melambaikan tangannya dengan santai saat menghadapi bahaya, dan semangat juang yang tampaknya tirani itu hancur berantakan. Pertarungan lain di lapangan juga telah berakhir, tetapi brigade 100 orang mereka masih bertempur. Semuanya, penjaga ini sudah berada di ujung barisan. Selama kita bekerja sama dan menyerang dengan seluruh kekuatan kita, kita pasti bisa mengalahkannya. Bai San juga berdiri pada saat ini dan berkata gelombang wali terakhir saat ini, setelah mengalahkan wali ini, dia bisa mendapatkan keterampilan bertarung tingkat abadi, dan bahkan, yang disebut kekayaan besar. Ketika semua orang mendengar kata-kata Bai San, mereka merasa itu masuk akal, dan segera membangkitkan semangat juang di seluruh tubuh, dan kemudian semangat juang yang berwarna-warni di tim 100 berkumpul bersama, berubah menjadi naga besar, mengaum dan mengaum ke arah penjaga. Pergilah. Kekuatan mengerikan itu langsung menerobos pertahanan penjaga, dan kemudian menghantam tubuh penjaga dengan kejam. Bum bum bum. Lingkaran energi yang menakutkan meledak, dan penjaga di depannya juga mundur beberapa langkah di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Akibatnya, 6 penjaga telah dikalahkan, dan mereka yang mengalahkan para penjaga mendapatkan keterampilan bertarung tingkat peri pada para penjaga. Dia langsung kembali ke tangga batu, lalu melihat ke pakaian putih di bawah tulang. Karena kamu bisa lulus penilaian, itu saja. Keberuntungan besar ini seharusnya menjadi milik generasi mudamu. Mengenakan pakaian putih, dia menoleh perlahan dan melihat suasana orang-orang di aula yang tidak stabil. Datang ke sini untukku, nak. Mengenakan pakaian putih dan menghadap Xiao Yan, dia meraih kekosongan, dan kemudian Xiao Yan muncul di depan yang pertama. Yang menarik perhatian Xiao Yan adalah wajah yang halus, dengan tubuh yang ramping dan pakaian putih yang terlihat begitu luar biasa. Jika dia tidak melihatnya dari jarak dekat, Xiao Yan tidak akan percaya bahwa pria yang begitu halus bisa ada di dunia. Kemudian, berpakaian putih, dia juga meraih kehampaan. Mengapa kamu menyelinap sejak kamu di sini? Bang bang bang. Ruang itu hancur, menampakkan seorang gadis dengan topi bambu dan teratai hijau di kakinya. Bang bang bang. Saat jubah putih meraih kehampaan di depannya, seorang gadis muncul di kehampaan yang tersembunyi. Senior benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kekosongan di depan pakaian putih tiba-tiba hancur, memperlihatkan seorang gadis dengan topi. Dalam benak Xiao Yan, ada rasa kantuk sesaat saat bel perak berbunyi. Harus diketahui bahwa Xiao Yan memiliki jiwa kaisar, dan satu-satunya hal yang dapat membuat Xiao Yan mengalami situasi seperti itu adalah penindasan mutlak atas kekuatannya. Tapi kemudian Xiao Yan kembali sadar. Karena pria berbaju putih ini tidak menyerangnya, bukan hal yang buruk untuk dipikirkan, mari kita selangkah demi selangkah. Xiao Yan punya rencana di dalam hatinya, dan ada kilasan keheranan di matanya, dia buru-buru mengangkat kepalanya, dan kemudian melihat cahaya biru merah di depannya pecah dari bagian depan pakaian putih, dan yang hancur kekosongan akhirnya berubah menjadi kursi teratai biru merah. Pada teratai hijau, ada lekukan anggun, dahi ditutupi dengan topi bambu, dan meski ada tule yang menutupi pipi, sepasang mata seperti kristal membuat seluruh dunia di aula ini sesaat redup. Wanita itu mengenakan rok konfusianisme berwarna terang, alisnya seperti bulu hijau, ototnya seperti salju putih, pinggangnya seperti seikat kain polos, dan pipinya yang tertutup tule jernih dan penuh harapan, memancarkan kekuatan suci di sekujur tubuhnya, yang membuat orang merasa sedikit. Suasana elegan, seakan dunia dibayangi olehnya. Wanita seperti itu, temperamen yang begitu indah, dan kekuatan seperti itu, memang langka di dunia. Seluruh aula, yang sedikit bising,
juga menjadi sunyi saat ini. Meskipun pipi wanita itu ditutupi oleh topi tule, garis yang menjulang dari celah topi itu memperlihatkan lekukan pipi yang hampir sempurna. Utasnya, sehingga semua orang yang hadir tidak sabar untuk merobek tule di bawah topi bambu, dan melihat penampilan Memukau yang cukup membuat Bai Hua merasa sedih. Wanita yang cantik. Mata Xiaoyan menatap wanita dengan rok Konfusianisme dengan kaki giok telanjang dan menginjak King Lian, tapi dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Di antara wanita yang pernah dilihatnya, Cailin adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Itu memiliki gaya, tetapi di depan wanita misterius di depannya, dia masih sedikit lebih rendah. Namun, meski suara wanita ini lembut dan merdu, Xiaoyan tidak pernah melihat sedikit pun kelembutan di mata sebening kristal itu. Sebaliknya, itu adalah ketidakpedulian mendalam yang menolak orang lain. Kalau dipikir-pikir, wanita ini jelas tipe orang yang panas di luar dan dingin di dalam. Itu seperti bunga cantik yang tidak pernah mekar di tanah es dan salju selama ribuan tahun. Wanita seperti ini bahkan lebih sulit dihadapi daripada wanita berpenampilan dingin. Belum lagi kekuatan dan penampilan. Siapa wanita ini? Xiaoyan memiringkan kepalanya, menatap Yueru di bawah tangga batu, dan berkata dengan lembut. Yueru sedikit mengernyit, dan ada sedikit keraguan di matanya. Bahkan dengan penampilan dan temperamennya, dia tidak bisa menahan rasa cemburu di hatinya. Sepertinya latar belakang wanita ini tidak kecil. Adapun latar belakangnya, bukan identitas saya yang bisa saya ketahui. Bai San, yang berada di samping, menyela saat ini. Mampu menggunakan kekosongan untuk bersembunyi di bawah mata seseorang dengan pakaian putih, wanita ini pasti bukan orang biasa. Xiaoyan sedikit mengangguk dan bergumam di dalam hatinya. Nama gadis kecil itu adalah Su Sueying, dan dia datang ke sini kali ini hanya untuk menggunakan darah kaisar. Wanita cantik itu jatuh dari udara, kaki gioknya perlahan berdiri di atas platform teratai, seperti wanita yang keluar dari dunia ini. Saya tidak berharap orang-orang Anda dari benua Tianyuan tertarik pada benua Xuanling saya. Huan memandangi wanita misterius itu, dengan beberapa api yang tak terselubung, wanita yang sangat cantik, selama dia laki-laki, dia akan tergoda, tetapi dia tidak ingin menyembunyikannya. Itu hanya kebetulan. Kemudian Su Sueying berkata sambil tersenyum, lalu matanya beralih ke pakaian putih, dan dia berkata dengan lembut, karena senior telah menjaganya selama ribuan tahun, itu harus diserahkan kepada kita. Ayo keluar dan lihat baik-baik, dunia besar ini. Aku sudah menjaga aula selama ribuan tahun, bukankah itu yang kamu katakan? Tapi apa yang kamu katakan itu benar. Jika orang yang hadir tidak memiliki kekuatan api untuk melindungi tubuh mereka. Huan, orang mati yang masih hidup dan Feng Yi, putra surga yang bangga, mendengar berita itu, dan kemudian memandang Xiaoyan di depan pakaian putih, jelas bahwa bocah Xiaoyan memiliki kekuatan api yang sangat kuat. Brengsek, apakah kita menyerah begitu saja ketika kita sampai di sini? Pasti ada beberapa orang yang hadir yang tidak mau mengatakannya. Memasuki reruntuhan yang ganas dan berbahaya ini, awalnya berjalan di ujung pisau, tetapi semuanya berada di aula utama, hanya beberapa langkah dari benda yang paling berharga. Saat ini, jelas tidak ada yang akan melakukannya. Ada beberapa pria kuat di aula yang jelas tidak mau pergi seperti ini, jadi mereka terbang menuju kerangka di balik jas putih, mencoba mendapatkan harta kecil itu. Bang bang bang. Sebelum beberapa orang terbang melewati tangga batu, mereka berubah menjadi kabut darah di bawah kekuatan menakutkan dari pakaian putih, dan bahkan jiwa mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mengenakan pakaian putih, tubuhnya ditutupi dengan pertempuran Qi, dan kekuatannya yang menakutkan langsung menyebar di aula. Kaisar Pertempuran Bintang 5. Orang-orang yang hadir tidak bisa tidak terkejut, dan pria berpakaian putih ini jelas lebih dari seorang kaisar petarung Bintang 5. Perbedaan antara Doudi Bintang 3 dan Doudi Bintang 4 bahkan tidak sedikit. Bahkan jika itu adalah pertempuran antara surga yang terpilih dari 7 kota besar dan Doudi Bintang 4, tidak ada peluang untuk menang. Setelah berpikir sejenak, hidup masih mengalahkan keserakahan. Lagi pula, jika Anda menikmati harta yang baik tanpa nyawa Anda, itu hanya akan menjadi murah bagi orang lain. Selain itu, ada juga beberapa bahan surgawi dan harta duniawi di reruntuhan ini, dan favorit 7 surga agung juga memperoleh keterampilan pertarungan peringkat abadi, yang bukan keuntungan kecil. Meskipun dia tidak berdaya, dia harus meninggalkan aula. Pergilah, Yueru, hati-hati nanti, tunggu aku kembali.
Xiao Yan juga melihat 6 penjaga yang terluka dan wanita berpakaian putih di aula itu masih memesona. Bisakah kamu mengatakannya sekarang? Mengapa kamu ingin menekan kekuatanmu sendiri untuk memasuki kehancuran ini? Berpakaian putih, dia melihat semua orang di aula pergi. Karena ini, wanita King Lian itu mengangkat tangan batu gioknya sedikit, dan sebuah token sederhana muncul di tangannya, lalu terbang menuju pakaian putih itu. Pada saat token sederhana muncul, pupil dari 6 penjaga di bawah tangga batu menyusut dengan kencang. Berpakaian putih, dia perlahan menangkap token yang terbang dari wanita King Lian, dan energi panas datang dari tangannya, dan kemudian dia perlahan menyebarkan token di tangannya. Api, hanya ada satu kata besar di token. Kemudian, berpakaian putih, dia perlahan menutup matanya. Apakah dia baik-baik saja? Dia sedang menunggu seseorang. Segera setelah mengenakan pakaian putih, dia juga membuka matanya, jelas terlihat tak terbayangkan. Petik 2. Apakah itu benar atau tidak? Bisakah kamu mencari tahu apakah senior pergi untuk melihatnya? Wanita itu juga berkata dengan tenang.